ini kami akan menjelaskan makalah yang kami buat tentang protokol jaringan. Saya Sofia Dinasya Putri dan teman saya Octavia Kurniasanti. Kami dari kelas 5C Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di penjelasan pertama ini akan saya jelaskan apa itu protokol jaringan dan apa susunan dan layer-layer yang ada di protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan aturan fungsional yang termasuk ke dalam jaringan komputer, misalnya pengiriman data, mengirim pesan, mengirim informasi, dan fungsi lainnya yang dapat dilakukan oleh pengirim dan penerima, yang sebagaimana memastikan komunikasi yang tepat dan benar. Organisasi terdapat berbagai macam protokol yang digunakan oleh perusahaan peralatan komunikasi atau sistem komputer. Oleh sebab itu, perlunya dalam industri komunikasi untuk mengatur dan menerapkan karakter elektris fisik prosedur dari proses komunikasi data. Ada berbagai macam standarisasi untuk menyangkutkan komunikasi data. AEA, CCITT, ISO, ANSI, IAAA. Protokol jaringan yaitu lapisan-lapisan layar yang mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Di layar pertama, layar fisikal mengatur pengiriman data berupa bit lewat kabel. Lapisan ini berkaitan langsung dengan perangkat keras seperti kabel dan LAN card. Layar kedua, data link layer. Data link layer mengendalikan kesalahan antara dua komputer yang berkomunikasi lewat layar fisikal. Data link biasanya digunakan oleh hub dan switch. Layar ketiga, network layer. Layar yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan alamat logis jaringan ke alamat fisik jaringan. Layar ini juga memberi identitas alamat jalur perjalanan pengiriman data dan mengatur masalah jaringan, misalnya pengiriman paket-paket data. 4. Transport layer. Layar ini mengatur pengiriman pesan dari host-host di jaringan. Layar kelima membuat sesi untuk proses dan mengakhiri sesi tersebut. Jika ada login secara interaktif, maka sesi dimulai, dan jika ada permintaan log off, maka sesi berakhir. Layar ini juga menghubungkan lagi jika sesi login mengalami gangguan sehingga terputus. Dan layar ke-6, presentation layer, bertanggung jawab untuk menyajikan informasi. Layar ini membuat dua host dapat berkomunikasi. Dan layar yang ke-7, application layer, menyediakan layanan untuk aplikasi, transfer file, email, akses layanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Octavia Kurniasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Kurniasanti dari kelas 5C Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang bernama Sofia Dinasya Putri mengenai protokol jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis protokol jaringan. Pada jaringan komputer di seluruh dunia itu ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari protokol itu. Yang pertama itu TCP/IP. Itu standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua, User Datagram Protocol atau UDP. User Datagram Protocol adalah transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, Domain Name System atau DNS. DNS adalah distribut database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Yang keempat, HTTPS. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antar klien dan server.
Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Yang selanjutnya yang kelima, SSH atau Secure Shell. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak jauh, dan lainnya. Yang keenam, Telnet atau Telecommunication Network. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN. Namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Yang ketujuh, OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Yang 8. Point-to-point protocol. Point-to-point protocol sering disingkat PPP, adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya, fungsi protokol jaringan. Secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. Di sini saya akan menjelaskan secara detail fungsi dari protokol. Yang pertama, ada fragmentasi dan disassembly. Fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini terjadi di sisi pengirim informasi. Sedangkan disassembly adalah proses menggabungkan lagi paket-paket tersebut menjadi satu paket lengkap. Proses ini terjadi di sisi penerima informasi. Yang kedua, encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lainnya. Yang ketiga, connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver, termasuk dalam pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Selanjutnya yang keempat, itu flow control. Flow control berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima, error control. Pengiriman data tidak lepas dari kesalahan baik dalam proses pengiriman maupun penerimaan. Fungsi error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keenam, transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas keamanan serta perlindungan data. Itu adalah presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.